Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abel Taufika dengan NIM E1R02410098 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan terkait bentuk dan pilihan kata bahasa Indonesia. Bahasa adalah alat komunikasi yang kita gunakan setiap hari. Bahasa Indonesia memiliki dua aspek utama. Yang pertama, bentuk, yaitu apa yang terlihat atau terdengar dari bahasa, seperti tulisan atau bunyi. Contohnya, kalimat tertulis seperti "selamat pagi" adalah bentuk visual, sementara kata yang diucapkan dengan suara adalah bentuk audio. Yang kedua, makna, yaitu pesan atau arti yang terkandung di balik bentuk tersebut. Kenapa kata bentuk dan makna itu sangat penting? Karena tanpa bentuk dan makna sesuai pesan yang ingin kita sampaikan bisa menjadi tidak jelas atau salah dipahami. Misalnya, kalimat dengan kata-kata yang salah bisa membuat orang bingung atau salah mengerti maksud kita. Yang pertama, bentuk kata. Dalam bahasa Indonesia, bentuk kata dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, kata dasar, di mana kata dasar yaitu kata yang utuh dan belum berubah bentuk. Contohnya, kata makan dan kata baca. Kata ini adalah dasar dari bentuk kata lainnya. Yang kedua, kata bentukan, yaitu kata yang dihasilkan dari kata dasar dengan menambahkan imbuhan. Adapun jenis-jenis imbuhan, yang pertama awalan, di mana awalan ditambahkan di awal kata. Contohnya, kata memakan berasal dari kata makan. Yang kedua, kata akhiran ditambah di akhir kata. Contohnya, kata dibaca berasal dari kata baca. Yang ketiga, gabungan awalan dan akhiran ditambah di awal dan akhir secara bersamaan. Contohnya, kata diperbaiki berasal dari kata baik. Yang terakhir, kata sisipan ditambah di dalam kata. Contohnya, kata gerigi berasal dari kata gigi. Selain imbuhan, pembentukan kata juga bisa melalui yang pertama, reduplikasi, di mana reduplikasi ini pengulangan kata untuk memberi makna tertentu. Contohnya, kata rumah-rumah berarti banyak rumah atau jamak. Contoh lain yaitu besar-besar menunjukkan penekanan pada ukuran. Yang kedua, pemajemukan, di mana penggabungan dua kata untuk menghasilkan makna baru. Contohnya, kata rumah sakit, di mana kata rumah sakit ini tempat pengobatan. Yang ketiga, pengakroniman, yaitu pendekatan kata-kata atau frasa menjadi singkat. Contohnya, kata SIM. Kata SIM ini singkatan dari surat izin mengemudi. Nah, masalah yang sering terjadi yaitu banyak orang yang salah menggunakan kata bentukan. Contohnya, contoh kata yang salah, kata merubah. Nah, kata yang benar itu mengubah. Solusi dari permasalahan tadi, yang pertama, pelajari imbuhan sesuai kaidah KBBI. Yang kedua, pahami makna sebelum menggunakan kata. Selanjutnya, pilihan kata, di mana pemilihan kata atau diksi sangat penting dalam menyampaikan pesan. Jika salah memilih kata, maksud kita bisa dipahami. Selanjutnya, pilihan kata. Pemilihan kata atau diksi sangat penting dalam menyampaikan pesan. Jika salah memilih kata, maksud kita bisa disalahpahami. Ada 3 hal utama yang harus diperhatikan dalam memilih kata. Yang pertama, pemilihan kata yang sesuai makna atau denotatif dan konotatif. Nah, yang pertama, makna denotatif, makna dasar tanpa tambahan. Contohnya, kata kambing hitam sebagai hewan. Yang kedua, makna konotatif, makna tambahan dengan nilai rasa. Contohnya, kambing hitam sebagai simbol kesalahan. Yang kedua, kecermatan, yaitu menyesuaikan kata dengan konteks. Contohnya,
Kata efektif digunakan jika benar-benar memahami artinya. Yang ketiga, keserasian. Kata yang harus selaras dengan struktur kalimat dan konteks. Nah, masalah umum dalam pilih kata yang pertama, pronomina atau kata ganti. Contohnya, kemarin waktu kita pulang sekolah. Nah, contoh kalimat yang benarnya itu, gunakan kata saya jika merujuk ke diri sendiri. Yang kedua, menggunakan kata sarapan, yaitu banyak kata asing yang digunakan tanpa memahami artinya. Contohnya, kata efektif sering salah diartikan. Nah, sebelum kita ucapin kata-kata yang asing, kita harus pahami dulu artinya sebelum digunakan. Yang ketiga, kesalahan dalam imbuhan. Contoh kata yang salah yaitu menerapkan. Nah, contoh kata yang benarnya itu menerapkan. Yang keempat, kata mantan dan berkelas, di mana kata mantan untuk orang, berkelas untuk benda. Contohnya, kata mantan menteri. Nah, kata yang salahnya itu kata bekas menteri. Yang kelima, kata jam dan pukul, yaitu kata jam atau durasi sering salah digunakan untuk waktu. Contohnya, berangkat pukul 9 tepat, itu menunjukkan waktu. Nah, kata kerja 8 jam atau durasi. Solusi dari permasalahan tadi, yang pertama, menggunakan KBBI atau aplikasi daring sebagai referensi. Yang kedua, tingkatkan kemampuan literasi dengan membaca. Latih diri untuk menulis atau berbicara secara teratur. Bahasa adalah jendela komunikasi yang mencerminkan cara berpikir dan budaya kita. Memahami kaidah bentuk dan pilihan kata membantu kita menyampaikan pesan secara akurat dan efektif. Kesalahan dalam memilih kata atau menggunakan bentuk kata bisa menyebabkan salah paham. Jadi, penting bagi kita untuk terus belajar dan berlatih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.